Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menimba ilmu di Unpas ini. Pada sesi ke-6 ini, topik ke-6 adalah berkaitan dengan Production Operation Management 1, yaitu berkaitan dengan bahan pangan pertanian dan manajemen penyimpanan. Uh, Kalau berbicara production operation management, titik berat di dalam pengertian daripada manajemen operasi itu berkaitan dengan produksi dengan penekanan pertama dari sisi fungsi. Fungsi di sini yang dimaksud seorang wirausahawan bertanggung jawab atas pengelolaan untuk menghasilkan barang atau produk. Kedua, eh, operasi ini berkaitan dengan sistem yaitu di mana sistem transformasi yang menghasilkan barang mulai dari perencanaan hingga pada analisis operasi. Jadi sistem itu bagaimana membangun sebuah sistem transformasi atau merubah dari barang produk awal menjadi produk lain melalui sebuah perencanaan dan analisa operasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen operasi berkaitan pula dengan keputusan, ialah pengambilan keputusan sebagai elemen penting dalam mengelola operasi produksi. Jadi keputusan ini diambil dengan model apa sebuah proses produksi dilakukan. Kemudian keputusan-keputusan yang berkaitan misalnya sebuah pekerjaan dijalankan terus atau harus diputus atau diberhentikan sementara atau harus diperbaiki apanya, ini merupakan sebuah keputusan dalam sebuah proses produksi. Kemudian berkaitan dengan proses yang terjadi dalam bahan pangan. Pertama disebut proses 1, yaitu bersifat tidak merubah sifat, di mana bahan baku hasil pertanian awal yang masih bersifat hidup, berespirasi dan memerlukan oksigen, setelah diproses masih tetap sebagai barang hidup, berespirasi dan memerlukan oksigen. Beberapa proses satu ini diantaranya proses bersifat fisik seperti cutting atau pemotongan, grinding, menggilas, kemudian polishing, lebih melembutkan, mempoles artinya. Kemudian di dalam proses ini adalah tidak terjadi reaksi kimia sama sekali. Kegiatan tersebut misalnya pada proses giling gabah menjadi padi, proses pembibilan jagung, proses pembuatan tepung, misalnya tepung tapioka dan tepung-tepung lainnya. Ini model pertama. Selanjutnya berkaitan dengan proses 2, di mana proses ini merupakan proses yang bersifat eh, perubahan atau merubah sifat. Jadi pertama dari bahan antara atau bahan awal dari hasil pertanian yang bersifat hidup atau berespirasi dan memerlukan oksigen, melalui sebuah proses dia berubah menjadi benda mati, di mana sifat mati ini tidak berespirasi. Biasanya merupakan produk-produk akhir daripada sebuah produk hasil pertanian. Proses di sini biasanya terjadi perubahan baik fisik maupun kimia. Misalnya pada proses pembuatan santan menjadi minyak goreng, pada proses tebu menjadi gula pasir, pada proses kedelai menjadi susu kedelai. Di mana misalnya tebu yang dikatakan sebagai benda hidup berubah menjadi gula pasir, maka terjadinya perubahan ini berakibat pada metode penyimpanan tebu berbeda dengan penyimpanan gula pasir. Jadi di sini akan berbeda sekali, di mana perubahan-perubahan sifat fisik kimia ini berakibat pada perubahan dari sistem penyimpanan. Kemudian dari sistem penyimpanan itu kita disebut dengan inventory atau sediaan, di mana pertama dari persediaan bahan baku, kemudian dalam proses, kemudian berubah menjadi finish product. Jadi di sini bahwa proses perubahan dari bahan baku kemudian menjadi finish product, maka tentunya akan turun kepada konsumen sebagai pengguna dari produk tersebut. Jadi dalam hal ini perbedaan-perbedaan yang terjadi biasanya perubahan pada perlakuan atau treatment terhadap bahan-bahan tersebut berkaitan dengan sistem penyimpanannya. Kalau kita berbicara sifat bahan pangan pertanian atau hasil pertanian, tadi pertama
bahan hasil pertanian ini bersifat hidup, dia memerlukan oksigen, berespirasi, dan memerlukan aerasi. Kemudian mengikuti siklus hidup berdasarkan waktu dan umur. Jadi life cycle dari bahan hidup itu diikuti oleh benda-benda hidup. Kemudian sifat yang kedua bahwa bahan pangan hasil pertanian ini mempunyai ukuran atau yang disebut dengan bulky atau voluminous, artinya besar, mengambil tempat untuk transportasi, memerlukan ruang penyimpanan. Jadi umumnya bulky atau besar ukurannya. Kemudian pada bahan-bahan hasil pertanian tersebut terjadi proses perolaian atas unsur seperti karbohidrat berubah menjadi asam lemak, kemudian berubah menjadi busuk. Kemudian pada proses lemak bisa berubah menjadi asam lemak bebas, menjadi teknik. Kemudian pada protein disebut dengan proses atau reaksi Browning. Jadi itu yang yang dapat dilihat dari proses perubahan-perubahan yang terjadi di sini. Kalau kita berbicara misalnya karbohidrat, perubahannya dari karbohidrat yang mengandung polisakarida, kemudian dengan air dan oksigen yang ada di lingkungannya berubah menjadi disakarida, kemudian berubah lagi menjadi monosakarida. Misalnya pada tepung menjadi glukos dan menjadi alkohol, kemudian asam, dan terjadi proses pembusukan. Sedangkan pada lemak ini biasanya apabila mendapat tambahan air, oksigen, kemudian terjadi perubahan berubah menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid. Kemudian proses yang terjadi adalah terjadinya sebuah proses atau rancidity menjadi tengik ketika barang-barang yang mengandung lemak tinggi itu disimpan. Kemudian pada protein dikenal dengan adanya air maupun adanya mikroorganisme, maka terjadi disebut dengan reaksi Browning. Maka pada bahan pangan tersebut akan terjadi perubahan menjadi berubah warna kecoklatan biasanya pada sistem penyimpanan tersebut. Sifat bahan pangan yang hasil proses di mana sudah menjadi bukan benda hidup tetapi menjadi benda mati. Sifat benda mati ini pertama tidak memerlukan oksigen, tidak berespirasi, tidak perlu aerasi, dan lebih tahan disimpan. Kemudian ukurannya menjadi lebih ringkas atau compact, tempat penyimpanannya lebih kecil, kemudian pemindahan barang itu resikonya lebih sedikit, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada bahan akan lebih sederhana, misalnya terjadinya proses higroskopis pada gula pasir, yaitu di mana gula pasir itu dapat menyerap air sehingga biasanya menjadi basah. Kemudian proses berikutnya pada bahan mati ini rancidity, terutama pada minyak selama penyimpanan itu terjadi kerusakan, kemudian perubahan warna pada yang mengandung protein tinggi itu menjadi browning, dan kemudian kerusakan pada perubahan warna direduksi oleh kemasan. Jadi dari kedua sifat bahan pangan yang hidup maupun mati berdampak pada kebijakan penyimpanan dan perawatan. Misalnya kebijakan penyimpanan itu yang satu memerlukan oksigen, berarti dia aerasinya harus dibuka, sedangkan pada bagian yang hidup aerasinya tertutup. Jadi ini penyimpanan itu harus dibedakan. Jadi kebijakan penyimpanan tersebut kaitannya dengan kebijakan pergudangan dan perawatan gudang. Pertama, kaitannya dengan lokasi gudang. Lokasi gudang ini adalah tinggal dilihat apakah orientasinya pada bahan baku versus konsumen. Kemudian jadi apakah kita melihat posisi gudang ini berdekatan dengan sumber bahan baku atau pada kebutuhan konsumen. Jadi ini menentukan. Kemudian bisa dipilih apakah dataran rendah atau dataran tinggi, kemudian jauh dari pantai atau dekat dari pantai, kemudian bebas banjir, bebas hama, penyakit, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, layout gudang. Perlu dipertimbangkan tentang pembuatan pintu gudang, lorong, kemudian nanti akan kaitannya dengan sistem
pengeluaran barang, apakah FIFO, apakah LIFO. Jadi itu di dalam sistem penyimpanan layout gudang. Kemudian sistem aerasi. Aerasi itu bisa berupa dengan natural aeration, artinya aerasi dengan menggunakan udara biasa, hanya membuka jendela, membuka adanya kisi-kisi gudang, membuka pintu gudang dan seterusnya. Ini merupakan aerasi natural atau natural aeration. Kemudian ada yang disebut dengan control atmospheric aeration. Jadi atau pada control atmospheric aeration ini biasanya adalah gudang-gudang penyimpanan yang kondisi lingkungan udaranya dirubah. Misalnya dengan merubah komposisi oksigen CO2 diganti dengan CO2, kemudian nitrogen dan seterusnya. Bisa terjadi pada sistem control atmospheric storage atau control atmospheric aeration. Bisa juga dengan menggunakan perubahan suhu dan RH. Kemudian juga pada gudang-gudang dengan refrigerated, artinya kita menggunakan pengaturan suhu pendingin, biasanya untuk buah-buahan, sayur-sayuran, atau daging dan seterusnya, itu digunakan dalam bentuk sistem aerasi. Kemudian kaitannya berikutnya dengan stacking arrangement, artinya bagaimana cara menumpuk itu bisa dalam bentuk karungan atau bags, kemudian bisa menggunakan pallet, kemudian menggunakan forklift, atau dalam bentuk box storage arti sistem curah maupun dalam bentuk tangki. Ini ada beberapa contoh ya, di dalam sistem pergudangan. Ini bisa dilihat di sini. Ini contoh model gudang bag stack storage. Di sini ada pintu gudang, kemudian ada stack atau tumpukan, kemudian ada yang disebut dengan lorong atau gangways, kemudian ada alat pemadam kebakaran dan seterusnya. Kemudian di dalam ini kemudian ada beberapa contoh lain, misalnya di dalam gudang itu juga ada office, ada laboratory quality control dan seterusnya. Ini bisa terjadi pada gudang-gudang menggunakan sistem aerasi yang normal. Ini contoh tumpukan dengan menggunakan pallets ya, tumpukan dengan pallets. Ini menggunakan bisa pakai rak, kemudian di sini bisa pakai penumpukan dengan boxes atau dengan box, kemudian bisa digunakan forklift, memindahkannya tidak dengan orang, jadi penggunaan manusia lebih sedikit digunakan. Oke, berikutnya ini contoh-contoh gudang penyimpanan. Contoh yang disebut dengan gudang, atau kalau orang Inggris sebutnya godowns, kalau di orang Amerika menggunakan kalimat warehouses atau warehouse. Yang kedua, ini contoh dengan menggunakan silo, ada yang dibuat dengan metal atau galvanized silo, kemudian ada concrete silo. Ini di sini juga di Indonesia, seperti di pabrik-pabrik tepung terigu biasanya sudah menggunakan silo dalam bentuk concrete silo. Kemudian juga ada yang disebut dengan horizontal box storage, yaitu di mana sistem curah tetapi sifatnya horizontal, tidak menggunakan seperti silo. Nah, di sini bahwa seluruh penggunaan pada model silo biasa menggunakan sistem remote control, ya, ada control room yang mengoperasikan semua kegiatan di dalam gudang tersebut. Kemudian dari sisi pemilihan gudang, apabila kita akan menetapkan atau menentukan di mana sebuah gudang akan dibangun, maka termasuk juga public processing, maka beberapa pertimbangan yang dilakukan bagi seorang pengambil keputusan. Pertama, pendekatannya apalah pada kedekatan pasar, kedua kedekatan raw material, ketiga peraturan iklim usaha, keempat tingkat upah, kemudian berikutnya adalah persaingan usaha, kemudian pertimbangan lain adalah transportasi, kemudian pertimbangan lainnya adalah kesesuaian dengan komunitas, kemudian
berikutnya adalah tersedianya public service atau jasa. Jadi pendekatan terhadap pasar ini kaitannya dengan bahan baku, atau jadi begini, kedekatan dengan pasar yang dimaksud dengan pasar yang akan produk itu kita jual. Jadi gudang-gudang seperti yang finish product, maka pendekatannya dekat kepada pasar, jadi kepada konsumen. Kemudian tetapi pabrik-pabrik yang menghasilkan bahan baku atau bahan setengah jadi biasanya berdekatan akan mendekati kepada di mana bahan baku itu berada. Misalnya pabrik penggilingan padi umumnya berada di dekat dengan persawahan, tetapi kalau sudah untuk pabrik-pabrik mie instan misalnya, maka pendekatannya dia akan lari kepada di mana konsumen berada. Kemudian peraturan dan iklim usaha ini juga berkaitan dengan keputusan atau penetapan daerah di mana peraturan-peraturan membolehkan atau tidak membolehkan ini juga merupakan sebagai bentuk-bentuk pembatasan bagi dalam untuk seseorang berusaha. Jadi di sini memang sudah seharusnya pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah membuat suatu peraturan untuk iklim usaha yang mendorong terbentuknya kegiatan usaha. Nah, kemudian berikutnya adalah pertimbangan tingkat upah. Nah, ini juga sangat menentukan. Misalnya upah di Jakarta akan berbeda dengan upah di Sukabumi, upah di Ciamis, di Garut misalnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan juga menentukan tingkat upah juga menjadi pertimbangan. Persaingan usaha sudah jelas, misalnya di sini kalau di satu daerah sudah banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri dengan jenis usaha yang sama, maka terjadi kompetisi di antara usaha tersebut. Kemudian dalam transportasi ini ada pertimbangan, misalnya dia akan menetapkan pabrik dekat dengan jalan tol, atau pabrik dekat dengan jalan kereta api, karena nanti kaitannya dengan ongkos atau biaya transportasi atau pemindahan barang maupun baik bahan baku maupun bahan jadi. Kemudian kesesuaian dengan komunitas ini kaitannya umumnya di mana masyarakat tersebut misalnya begini, contoh saja, misalnya kalau barang-barang yang produk-produk yang bertentangan dengan misalnya pabrik pengolahan barang yang tidak halal, maka akan menjadi tidak sesuai dengan komunitas yang ada di sana, akan menghasilkan pertentangan, mungkin terjadi itu yang menjadi masalah, jadi kesesuaian dengan komunitas di daerah tersebut. Kemudian tersedianya public service biasanya kaitannya dengan perbankan, kaitannya dengan kegiatan public transportation, juga menjadi kaitannya jasa tersebut, asuransi bisa terjadi. Jadi itu yang selanjutnya berkaitan dengan layout atau tata letak atau tata ruang dari sebuah gudang. Beberapa pertimbangan yang biasanya dilakukan oleh seorang wirausahawan atau yang membuatkan atau membangun sebuah pabrik atau gudang, biasanya pertama pertimbangan tentang ukuran dan kapasitas gudang. Umumnya sebuah gudang itu disebut dengan gudang kecil atau gudang besar. Nah, gudang yang besar biasanya mempunyai kapasitas sekitar 3.500 ton lebih, sedangkan gudang-gudang kecil biasanya punya ukuran dengan kapasitas di bawah 3.500, biasanya antara 1.000 dan 2.000. Itu adalah ukuran-ukuran kapasitas gudang. Yang berikutnya konstruksi. Konstruksi ini ada yang namanya gudang permanen, yaitu dibuat dengan konstruksi batu, artismen, sudah menggunakan dinding baja dan seterusnya. Itu disebut dengan konstruksi yang permanen. Kemudian ada konstruksi yang tidak permanen atau semi permanen. Biasanya gudang-gudang
kecil, ukuran-ukuran kecil, biasanya konstruksinya dibuat sederhana, atau misalnya gudang-gudang di pedesaan, di daerah-daerah terpencil, maka biasanya konstruksi gudang adalah bisa disebut dengan semi permanen. Kemudian selain pertimbangan konstruksi, berikutnya adalah bentuk atau bagaimana pintu masuk dan pintu keluar gudang. Jadi pintu masuk biasanya berbeda dengan pintu keluar, atau ada juga yang pintu masuk dan keluarnya sama. Biasanya kaitannya dengan ukuran pintu. Ya, ukuran pintu biasanya seukuran harus bisa, kalau parkir sebuah truk itu bisa masuk. Jadi bisa antara minimal 1-2 truk berjejer di dalam pintu gudang, itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu di dalam bentuk gudang. Kemudian di dalam gudang tersendiri biasanya yang bagus itu gudang-gudang ada papan petunjuk. Jadi papan petunjuk tentang di mana sebuah tempat penyimpanan ada. Misalnya kalau Anda berkunjung ke supermarket, misalnya lorong berapa itu isinya apa gitu. Jadi ini juga papan petunjuk di gudang. Jadi pertama papan petunjuk gudang, kemudian ada juga papan petunjuk untuk setiap tumpukan. Jadi ada namanya kartu tumpukan. Ya, jadi ada kartu tumpukan yang berisikan tentang tumpukan keberapa, jenis barangnya apa, tanggal masuknya berapa, kemudian perlakuan terhadap tumpukan tersebut apa. Misalnya pernah difumigasi, pernah di-spraying, pernah dibersihkan. Nah, itu di dalam namanya kartu tumpukan. Kemudian interior gudang. Interior gudang itu untuk sebuah gudang biasanya tidak terlalu banyak interior, ya artinya umum saja. Artinya interiornya itu sederhana. Jadi kecuali kalau di dalam gudang tersebut ada juga ruang kantor. Memang ada juga ruang kantor kepala gudang berada di dalam gudang. Kemudian berikutnya adalah tentang penerangan dan peralatan. Jadi penerangan ini sangat penting untuk diberikan, karena gini, pertama untuk mengoperasikan, apakah mungkin bekerja sampai malam hari, maka perlu adanya penerangan yang cukup. Jadi kemudian penerangan juga berkaitan dengan misalnya penerangan di luar gudang atau di dalam gudang. Ini juga pertimbangan, karena untuk hama-hama gudang biasanya sangat attract atau terpikat oleh adanya lampu. Jadi kalau pada malam hari maka lampu penerangan di luar dinyalakan, tetapi lampu penerangan di dalam gudang dimatikan, sehingga hama itu tidak akan masuk ke gudang karena dia akan berkumpul di luar pintu gudang. Kemudian peralatan-peralatan di gudang biasanya ada timbangan, ada APK, alat pemadam kebakaran, alat kebersihan, kemudian alat pengukur suhu dan kelembaban dan seterusnya. Itulah bagian-bagian yang penting di dalam tata ruang daripada sebuah gudang. Itu barangkali yang dapat disampaikan secara sekilas tentang Production Operation Management 1 yang berkaitan dengan sistem penyimpanan, sistem perawatan gudang dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.